Presiden Joko Widodo belakangan memang terlihat semakin khawatir dengan kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Setelah 2 kuartal atau 1 semester dilalui, Presiden Jokowi sekarang merasa ngeri dengan ekonomi di kuartal ketiga. Nah, apa sih alasannya Pak Jokowi ini dan bagaimana sebetulnya faktanya? Benarkah ekonomi RI makin ngeri nih Pak Jokowi? Kita akan bahas bersama-sama apakah benar seperti bayangannya Pak Jokowi atau justru ada kabar baik lainnya. Nah, dalam pidato di rapat terbatas pada 7 Juli lalu, Pak Jokowi ini menyebut kalau jajaran menteri masih bekerja biasa saja di tengah kondisi krisis seperti ini, maka akan ada kekhawatiran ekonomi di kuartal ketiga itu akan kembali tertekan seperti di kuartal-kuartal sebelumnya. Menurut Jokowi, saat ini kita itu sedang kejar-kejaran dengan yang namanya waktu. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa semua pihak termasuk dengan menteri-menterinya itu harus ganti channel katanya. Dari channel normal ke channel krisis. Artinya semuanya harus punya sense of crisis yang sama. Berbagai regulasi-regulasi yang sebelumnya ribet, rumit itu harus disederhanakan dan kerja keras para menterinya juga harus lebih ekstra lagi. Jangan sampai malah seperti disinggung Pak Jokowi, menterinya ini seperti cuti justru. Kalau nggak begitu, Jokowi terus terang nih mengaku ngeri katanya secara terus terang. Dan dengan ekonomi kuartal ketiga, memang sejauh ini Jokowi melihat sudah ada pergerakan ke arah yang lebih baik, namun semuanya ini belum cukup dan masih belum sesuai harapan. Nah, kekhawatiran Jokowi ini sebetulnya wajar saja kalau kita mengingat data BPS ya. Waktu itu pertumbuhan ekonomi Indonesia di 3 bulan pertama tahun ini hanya mencapai 2,97% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tahun 2019. Nah, bagaimanakah dengan pertumbuhan ekonomi 3 bulan berikutnya atau di kuartal kedua tahun ini, kuartal kedua 2020? Nah, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anjloknya ekonomi Indonesia atau ketika menyentuh zona negatif terdalamnya justru itu akan terlihat baru pada kuartal kedua kemarin ya. Estimasinya disebutkan bisa sampai minus 3,8%. Namun dikatakan untuk kuartal ketiga dan keempat atau semester kedua tahun ini, pemerintah akan berusaha maksimal agar pemulihan ekonomi bisa mulai berjalan. Nah, Sri Mulyani ini menegaskan kali ini Indonesia juga tidak sendirian karena hampir semua negara itu dipusingkan yang namanya COVID-19. Nah, seperti apakah datanya? Apakah memang bayangan Presiden Jokowi tentang ngerinya ekonomi Indonesia amit-amit benar terjadi atau justru ada harapan nih dari upaya pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang bisa berhasil memulihkan ekonomi kalau kata Sri Mulyani? Kita lihat ya datanya masing-masing. Kalau dilihat sejumlah data ekonomi terbaru pada bulan Juni kemarin sebetulnya ada 2 sisi. Seperti 2 sisi mata uang ya, di satu sisi masih terlihat ada tekanan, tapi di sisi lain ada sedikit sinyal-sinyal pemulihan. Misalnya kita lihat yang pertama adalah data dari penjualan retail yang tercermin dari indeks penjualan real atau IPR yang dirilis oleh Bank Indonesia. Di April 2020 kita lihat indeks penjualan real ini ada di angka 190,7 ya. Ini terendah memang kalau kita bandingkan dengan tahun 2016 saat itu. Nah, angka ini juga ambles hampir 17% secara tahunan, bahkan ambles juga kalau dibandingkan secara bulanan atau dibandingkan bulan sebelumnya 13,3%. Lalu pada bulan Mei 2020 IPR kita ini tercatat mencapai 198,3. Malah pelemahannya lebih dalam lagi nih, yaitu sampai 20,6% dibandingkan dengan Juni 2019 atau secara tahunan. Pelemahan ini bahkan yang terdalam sejak tahun 2008 ya, pelemahan persentasenya. Suram memang kelihatannya. Tapi jangan sedih, kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, angka ini ternyata sudah meningkat ya, dari 190,7 tadi meningkat 4% secara bulanan. Nah, begitu juga dengan bulan Juni 2020 yang diperkirakan IPR-nya ini bisa sampai 199,9, hampir 200. Naik lagi walaupun sedikit melambat dibandingkan tadi bulan Mei, hanya pertumbuhannya 0,8% secara bulanan tapi tetap naik. Sementara kalau secara tahunan memang masih anjlok tapi persentasenya lebih rendah ya, yaitu hanya 14,4% minusnya. Artinya kalau kita mau lihat bright side dari grafik ini, itu sebetulnya ekonomi Indonesia sudah sedikit membaik. Ini bisa terjadi seiring dengan mulai dibukanya sejumlah aktivitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
peningkatan pastinya ya. Nah, selanjutnya ada lagi data lainnya yaitu data indeks keyakinan konsumen atau IKK. Jadi ini juga diurus Bank Indonesia dan pada bulan Juni kemarin melaporkan IKK ini berada di 83,8. IKK ini perlu Anda ketahui titik tengahnya adalah 100. Jadi kalau dia ada angkanya di atas 100, maka artinya konsumen itu optimistis atau percaya diri dengan perekonomian Indonesia. Sebaliknya kalau ada di bawah 100, maka konsumen sedang pesimistis atau tidak yakin dengan perekonomian Indonesia. Nah, sampai saat ini memang hasilnya masih pesimistis ya karena di bawah 100. Tapi kabar baiknya nih, rasa pesimistisnya konsumen itu sedikit berkurang dibandingkan bulan sebelumnya karena angkanya ini naik ya dibandingkan bulan Mei, yaitu ada di angka 77,8. Jadi semakin mendekati 100. Menurut Bank Indonesia, membaiknya optimisme konsumen ini disebabkan oleh menguatnya ekspektasi atau persepsi atau pandangannya terhadap kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang, khususnya untuk segmen kegiatan usaha seiring juga dengan perkiraan meredanya pandemi COVID-19. Ini ditunjukkan oleh ada indeks ekspektasi konsumen atau IEK, itu menunjukkan perbaikan juga. Salah satu pembentuk IKK, angkanya ini naik dari 104,9 di bulan Mei menjadi 121,8 di bulan Juni. Nah, ini baru dari sisi konsumennya aja, rumah tangga. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi dunia usaha atau dari pengusaha ya. Kondisi dunia usaha ini bisa kita lihat dari data Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia. Ini pada kuartal 1, IHS merilis kuartal pertama 2020 rata-rata PMI Manufaktur Indonesia itu ada di angka 48,83. Nah, kalau tadi IKK angka acuannya 100, PMI ini angka acuannya adalah 50, yang artinya kalau di bawah 50 berarti dunia usaha atau pengusaha, pelaku usaha itu belum melakukan ekspansi, terhambat ya. Sedangkan kalau di atas 50 maka artinya sudah mulai mengembangkan usahanya lagi, berproduksinya lebih luas lagi. Nah, ternyata penurunan PMI ini berlanjut lagi nih setelah kuartal pertama 2020. Bahkan di bulan April kalau kita lihat di sebelah sini itu adalah yang terendah sepanjang sejarah pencatatan PMI. Tapi lagi-lagi di bulan-bulan berikutnya angkanya perlahan mulai naik lagi hingga di bulan Juni itu ada di angka 39,1 walaupun memang masih di bawah 50, artinya belum ekspansi. Tapi perbaikan ini menunjukkan bahwa sentimen pelaku usaha mulai ada hawa positif untuk menyambut new normal dan sedang bersiap untuk meningkatkan produksinya lagi. Nah, tadi udah kita bahas dari dua sisi, jadi naiknya rasa pede konsumen tadi termasuk juga dunia usahanya akhirnya berpengaruh lah ke data inflasi ya. Setelah 5 bulan sepanjang 2020 kita lihat inflasi ini selalu mengalami penurunan. Di bulan Juni akhirnya inflasi kembali naik ke 0,18%. Ini menunjukkan secara bulanan ya, ini menunjukkan permintaan yang meningkat dan menariknya kalau ditelisik lebih lanjut salah satu pengeluaran yang menyumbang inflasi ini adalah sektor transportasi. Jadi transportasi mengalami inflasi sebesar 0,41%. Nah, kenaikan tarif transportasi mencerminkan bahwa benar dong mobilitas masyarakat sudah berangsur-angsur meningkat seiring dengan dilonggarkannya PSBB. Jadi itulah sederet data yang menjadi bukti bahwa ekonomi sedang berjalan di lajur pemulihannya. Tapi apakah sinyal pemulihan ini akan berlanjut ke depannya? Tentu saja semuanya masih sangat bergantung nih dengan perkembangan virus corona. Masih ada kemungkinan pemerintah kembali mengetatkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, apalagi kalau kita lihat data pertambahan kasus positif setiap harinya masih terus melonjak ya. Kemarin 9 Juli pertambahan jumlah kasusnya bahkan mencapai rekor terbaru lagi sampai di 2.657 kasus baru dalam sehari, sehingga total kasus saat ini sudah lebih dari 70.000 kasus. Dan beberapa waktu lalu juga Presiden Jokowi juga menegaskan supaya pemerintah daerah jangan segan menutup kembali daerah yang mengalami lonjakan kasus corona. Artinya tidak perlu memaksakan diri untuk menjalankan new normal kalau memang keadaannya belum memungkinkan. Kalau ternyata kasus semakin bertambah, PSBB kembali diketatkan, kekhawatiran Jokowi ini soal ngerinya ekonomi bisa saja terjadi, amit-amit. Tapi kita pasti tidak
mau ini terjadi. Makanya kita juga harus bekerja sama untuk bisa mencegah dan menghentikan penyebaran virus corona ini dengan terus menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan. Kelihatannya mudah, tapi realitanya ternyata masih susah. Yang jelas kita pasti bisa melalui semuanya bersama-sama.